Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak kali ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, dalam ibadah anak kali ini nanti akan bersama dengan saya Bunda Titin dan Bunda Esti. Bunda Ning, halo, selamat pagi. Teman-teman di rumah, Bunda Esti mau menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Nanti menjawabnya bersama dengan Bunda Titin dan Bunda Ning ya. Di mana anak hebat? di sini anak hebat. Di mana anak Tuhan? Di sini anak Tuhan. Yesus, Yesus, yes. Biar tambah semangat Bunda Ning dan Bunda Titin, Bunda Esti ulangi sekali lagi ya. Siap ya. Di mana anak hebat? Di sini anak hebat. Di mana anak Tuhan? Di sini anak Tuhan. Yesus, Yesus, yes. Teman-teman yang terkasih, siapa yang pada pagi hari tidak sukacita? Semuanya tentunya sukacita. Bunda-bunda di sini juga sukacita ya. Semuanya bersukacita. Oke, kita sukacita semuanya karena diberi kesehatan, diberi sukacita, kekuatan. Yuk kita pujikan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Sukacitaku. Sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kali ini, mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau pada kesempatan kali ini telah menyertai kami, telah melindungi kami, sehingga kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya dalam ibadah kami kali ini, Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan, kami serahkan ibadah kali ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman tadi sudah berdoa dengan baik ya tadi. Kita akan memuji nama Tuhan kembali teman-teman. Kita akan memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam
Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah, teman-teman yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita Tuhan, sebelum bersama-sama pula kita akan membaca firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyiapkan hati, bisa menyiapkan pikiran, bisa menata tempat kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan cerita Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, tabur firman. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Teman-teman yang terkasih, sebelum nanti teman-teman mendengarkan cerita Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Teman-teman sudah membuka Alkitabnya? Kita akan baca bersama ya. Oke, mari kita baca dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Yesus memberitakan kematiannya.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan melemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Teman-teman yang terkasih, mari kita baca satu nats dari Yohanes 12 ayat 23b. Kita baca bersama ya teman-teman. Mari 1, 2, 3. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia disalib. Nah, sekarang Bunda Titin akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus disalib. Nah, perhatikan dan dengarkan ya. Pada waktu itu, Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus. Para pemimpin agama memberitahu kepada Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Kemudian Pilatus memeriksa dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yesus. Kemudian katanya, "Yesus tak bersalah, tak ada alasan untuk menghukumnya. Aku akan membebaskannya." Namun orang banyak berteriak, "Tidak, bunuh dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajurit untuk mencambuki Yesus. Para prajurit itu memaksa memakai mahkota duri. Lalu Yesus disuruh untuk memikul salib dan membawanya naik ke atas bukit. Bukit yang bernama Bukit Golgota.
Nah, di atas bukit itulah Yesus telah disalib. Dia telah rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita akhirnya Yesus disalib di bukit Golgota. Nah, Ia rela mati untuk kita semua. Demikian besar pengorbanan Yesus kepada kita semua. Seharusnya kita sebagai manusia patut bersyukur atas pengorbanan Yesus itu. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersyukur? Nah, salah satunya dengan mencontoh kerelaan Yesus untuk berkorban untuk orang lain. Nah, sekarang coba dilihat gambar ini. Bunda Pipin akan menunjukkan ini ada seorang anak yang mau berbagi mainan dengan temannya. Dia memiliki satu paket mainan ya. Kemudian karena dia ingin membagikan, ingin berbagi bermain dengan temannya, temannya boleh meminjam bersama ya, bersama bermain. Nah, gambar yang kedua dilihat, ini ada seorang anak yang mempunyai makanan. Ketika ada temannya yang tidak mempunyai, dia mau membagikan roti itu kepada temannya, rela berbagi makanan dengan temannya. Nah, di sini apalagi ya? Ada gambar seorang anak yang memberikan sedikit sebagian uangnya kepada orang miskin. Di sini ia rela memberikan uangnya untuk orang miskin itu. Coba kita lihat lagi. Ini ada seorang kakak ya. Dia bersama adiknya. Nah, kakak ini mau meluangkan waktunya untuk bersama dengan adiknya belajar, mau membimbing belajar, dan mau mengajari adiknya itu. Kalau adiknya punya kesulitan, dia mau mengajarinya. Dan ketika adiknya kesulitan mengerjakan PR, dia juga mau mengajarinya. Nah, ini adalah gambar-gambar di mana di situ merupakan contoh sikap rela berkorban untuk orang lain. Nah, kira-kira anak-anak bisa tidak ya berkorban untuk orang lain? Dicoba ya. Dengan mengingat Tuhan Yesus yang telah berkorban kepada kita, baiklah kita juga melakukannya dengan setia. Amin. Teman-teman, tadi sudah mendengarkan cerita dari Bunda Titin. Saat ini Bunda Esti sama Bunda Ning mau mengajak teman-teman di rumah untuk beraktivitas. Aktivitasnya tidak jauh-jauh dari ceritanya Bunda Titin tadi, Bunda Ning, yaitu tentang cintanya Tuhan Yesus. Untuk itu, aktivitas hari ini Bunda Esti kasih judul, Bunda Ning, ya, salib tanda cintanya Tuhan. Salib tanda cintanya Tuhan. Betul sekali. Ya. Kita siapkan kertas, Bunda Ning. Nah, nanti kertasnya kita gambari dengan tanda cinta seperti ini. Nanti kita potong bareng-bareng, Bunda Ning. Ya. Kita boleh potong sekarang. Ya. Kita potong, Bunda Esti. Sama-sama kita potong ya tanda cintanya Tuhan ya. Nah, lagunya ada lagunya kelihatannya ya, Bunda Ning. Lagunya apa ya? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan orang Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda cintanya Tuhan itu dibentuk dari salib. Salib yang mau berkorban untuk kita semua, Bunda Ning. Kita mau menggunting juga
menggunting salibnya Tuhan. Iya. Ini Bunda Ning. Ini ya Bunda Esti ya. Ya, Salib betul, ini. boleh pakai ini. Oh Nah, iya. kita gunting juga. Nah, ini gambar salibnya teman-teman. Iya. Kita gunting. Nanti boleh dihias pakai kertas kolase atau pakai spidol boleh, pakai apa? Pewarna juga boleh. Bunda Esti, Iya, Bunda kertas Ning. kolase itu yang seperti apa tuh Bunda Esti? Kolase itu kertas kecil-kecil berwarna-warni nanti kita Iya. tempel Bunda Ning. Oh, Kecil-kecil gitu ya? ditempeli tahapan satu-satu ditempel gitu di salibnya ini teman-teman. gitu. Itu namanya Iya. kolase. Kolase, betul sekali Iya. Bunda Ning. Apakah bentuknya harus sama kalau motong? Enggak juga, bebas sesuai keinginannya teman-teman. Nanti nempelnya sesuai garis yang di salib ini, enggak boleh ngeloncok ya. Oh, yang gitu rapi ya. Kalau pakai spidol juga bisa dihias dengan warna-warni spidol nanti biar salibnya kelihatan ceria. Berarti ditempel-tempelkan di sini ini Bunda Esti. betul sekali Bunda Ning. Nah, Ini boleh bunder. boleh bulat, boleh bulat, boleh. segitiga, Oh, persegi gitu. panjang seperti ini. Nah, Hmm, seperti ini Bunda Ning contohnya. gitu. Pakai lem ini Iya. kita tempel. Nah, seperti ini sampai penuh semua ya teman-teman. Oh, gini ya, ditempel-tempel Nah, satu-satu. Bunda Esti sama Bunda Ning sudah nyiapin yang sudah jadi bentuknya seperti kolasenya, ini. kolasenya nih seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian salibnya Iya. kita lem belakangnya Bunda Ning. Oh, iya. Kita lem, kita tempelkan ke bentuk hatinya tadi. Gitu ya. Karena salib Tuhan adalah tanda cintanya Tuhan buat kita semua. Nah. Seperti ini ya, teman-teman bisa buat sendiri di rumah, boleh dibantu ini ya. Bapak Ibu, boleh sama kakak atau sama teman yang lain juga bisa. Nah, ini ya Bunda Ning, Iya. bentuk cintanya Tuhan Iya, ini juga ada untuk ya. kita semua. Iya. Iya. Ini ya. Oh iya, bagus ya. Iya, Bunda Ning. Iya, kelihatan. Ini bisa dipasang di dinding. Bisa di ya. hiasan kamar juga bisa. Ha-ha. Iya, pokoknya Iya. di mana teman-teman suka begitu ya, Iya. untuk mengingatkan bahwa ini tanda salib itu adalah tanda cintanya Betul sekali pada Bunda Ning. kita. Ha-ha. Iya. Nih. Seperti lagu tadi ya Bunda Esti ya. Betul sekali. Ya. Oh, Bunda Esti, Iya Bunda Ning. ini kan kita sudah membuat ini. Iya. Teman-teman nanti yang belum bisa membuat, nanti bisa membuat besok atau lusa atau kapan ketika teman-teman pas waktunya longgar begitu ya Bunda Esti ya. Betul sekali. Nah teman-teman yang terkasih, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah membuat tanda salib, kita sudah membuat hati kita itu ada salibnya. Iya. Kita sekarang akan bersyukur kepada Tuhan Bunda Esti. Bentuknya Bentuk persembahan, iya. bentuknya adalah kita akan memberikan persembahan. Gitu ya, Bunda Ning. Iya, teman-teman, persembahan nanti dikumpulkan, bisa dititipkan orang tua, bapak atau ibu, supaya bapak ibu mengumpulkan di kantor gereja hari Selasa dan dan Rabu jam 8 sampai jam 12 siang. siang. Iya. Oke, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu persembahan, judulnya adalah Beri syukur. Kita akan nyanyikan. Oh teman-teman, Bapak terima kasih ya. Kita nyanyikan yang keras ya teman-teman ya. Siap Bunda Ning. Yo. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin.
Teman-teman tadi sudah aktivitas, sudah mempersembahkan. Saatnya kita akan menutup ibadah ini, namun sebelumnya kita berdoa. Nanti setelah Bunda Esti selesai berdoa, kita akan berdoa doa Bapak kami bersama-sama Bunda Ning. Yuk teman-teman siapkan hati, sikapnya yang bagus, tangannya dilipat, sikapnya hormat, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memelihara dan menjaga kehidupan kami. Kami juga telah mempersembahkan persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami semakin mengenal bahwa Tuhan sungguh sangat mencintai kami, sungguh sangat mengasihi kami, terbukti dengan salib Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan kami akan berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Sungguh bangga Bapa. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita akan pujikan Sungguh bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka